Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seding salat lagi apa dia tu? Taruh tambah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul adzim. Jemaah tarawih insyaallah yang sama-sama harapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Kasih sayang Allah kepada kita tidak pernah terputus walau sedetik pun. Namun kadang kita ini manusia lupa dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 penyakit kita manusia yang selama kita hidup. Jadi rekoto muki relebok nilai satu penyakit telu yang tidak akan hilang dari dalam diri kita sampai kita meninggal. Apa itu? Penyakit salsa. Agar ada salsa, salah, lupa dan dosa. Makanya kadang kita lupa atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Mana contohnya? Misalnya, mungkin hari ini kita lupa bahwa salah satu nikmat Allah yaitu nikmat mata. Kadang kalau kita bertanya dalam diri kita masing-masing, pernahkah hari ini kita mensyukuri yang namanya nikmat mata? Mungkin kita lupa ini. Padahal bertahun-tahun ini kita pakai. Mungkin hari ini kita lupa mengingat yang namanya nikmat pendengaran. Kadang mungkin kita lupa atas nikmat nafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti itu hadirin yang mulia. Kadang nikmat ini nanti kita ingat kalau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang tadi mata. Kapan kita ingat nikmat mata ini? Kalau kita kena penyakit mata. Nanti dikurangi oleh Allah baru kita ingat. Bahkan mungkin diambil oleh Allah. Contoh lagi Bapak Ibu, nikmat gigi. Pernah tidak satu hari ini kita ingat, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah berikan saya gigi. Tetangga aku kasihan, sudah 2 hari 2 malam tidak pernah tidur gara-gara sakit gigi. Nanti kita ingat yang namanya nikmat gigi kalau nak kena diisi sakit gigi. Coba betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita lupakan dalam kehidupan kita. Ya. Hadirin insyaallah yang sama-sama harapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya ingatkan pada malam hari ini, dan saya ambil saja satu judul, yaitu jaim. Bukan jaga image, tetapi jaga itu mulut. Bisa juga jaga itu mata. Terserah kita apa kita mau jaga. Tetapi yang saya ingatkan pada malam hari ini adalah bagaimana kita jaga panca indera kita. Di mana di bulan puasa ini kita latihan. Kalau saya Bapak Ibu, kalau saya punya mau, dalam 12 bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak cuma latihan 1 bulan.
beratnya itu Pak, kalau latihan 1 bulan, nah kita mau berperang selama 11 bulan. Berat ini. Kita hanya latihan 1 bulan untuk eloki mamusu soprosek diulang. Siapa yang kita mau lawan? Hawa nafsu kita. Berat sekali. Kalau saya punya mau Pak, lebih baik kita latihan 11 bulan. Daripada itu tadi, lebih baik latihan 11 bulan, kemudian kita berperang selama 1 bulan. Tapi inilah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan yang penting kita jaga sebenarnya, yang salah satunya dari panca indera kita adalah pendengaran. Kenapa hadirin yang mulia? Dari sekian banyak panca indera kita yang diberikan oleh Allah, panca indera peraba misalnya mungkin tangan ini, tangan bisa kita lihat. Tangan, tangan tidak perlu alat bantuan, kita sudah angkat tangan, kita dapat milik tangan, panca indera kita ini. Kemudian mata, mata ini tidak usah mekan ini memang dipakai. Kemudian apa lagi? Lidah. Lidah juga bisa kita lihat. Jangan kasih keluar lidah, tak boleh, jangan mi. Nanti di rumah kita tes sih. Bisa tidak dilihat ini lidah? Coba-coba kasih keluar nih. Jangan di sini, di rumah tapi nanti. Coba-coba kasih keluar lidah apa kita bisa lihat atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Bisa kita lihat. Yang susah kita lihat ini adalah telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun caranya kita mau lihat telinga tak, balik kiri lari lok ke di kiri, balik kanan lari lok ke di kanan. Tidak bisa kita lihat. Mau kita tarik, coba-coba kita tarik. Kalau bisa kita lihat telinga tak, tarik nih, sipet dikit tuh, sipet dikit. Kalau lidah mungkin masih bisa kita paksa-paksa keluar baru kita lihat. Hidung tak gampangnya kita lihat pegang ki baru lihat ke bawah, kita lihat hidung tak itu. Coba-coba nih. Tapi kalau telinga, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, tidak bisa kita lihat. Apa maknanya hadirin yang mulia? Ini yang harus kita jaga, yang namanya pendengaran. Dan tidak bisa kita melihat. Jadi kapan kalau kita dengar sesuatu, jangan kita langsung benarkan. Harus kita tabayun dulu, cross check. Harus kita, apa bahasanya ini, bahasa modernnya, klarifikasi. Betapa banyak di antara kita yang dapat musibah hanya gara-gara pendengaran. Langsung kita percaya. Apalagi di televisi, Bu, Pak. Si menonton mungkin televisi jana asos kita lagi esok gosip, esok gosip digosok makin sih, ele digosok situ, arak rawe digosok sih, tadi digosok makin sih. Mau benar atau tidak, itu kadang kita langsung mikir percaya dengan berita-berita. Siapa yang sering digosip? Ya tentunya para artis-artis. Padahal seperti itu. Tidak kita kenal juga, Apalagi, memang ada orang yang jiwa-jiwa ini jiwa-jiwa kepo. Kita tahu dia itu kepo. Saya tahu pasti sering kita sebut ini kepo, tapi tidak tahu kepanjangannya kepo. pasti bilang kepo, ada sekepo. Ternyata itu kepo ketahui punyanya orang. Kita ini Pak, kalau laki-laki raja kepo, kalau perempuan ratu kepo. Tidak usah jauh-jauh kau tidak percaya ki. Kalau ada orang main HP di dekat tak, kasih Kak, atau terserah kita mau ki apa Kak. Kalau tidak kita lihat apa nak lihat dalam HP-nya. Pasti kalau ada orang dekat HP, paling tidak kita lihat 1 kali. Paling tidak kita lirik apa nak lihat di HP-nya. Itu tandanya kalau kita main kepo ki. Tidak bisa kita tahan itu telinga, apalagi kalau ada mobil lewat. Ditanya itu mobil besar, ada banyak, pasti kita mau lihat. Itu seperti itu. Kenapa? Ini faktor dari pendengaran kita, penglihatan kita, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita jaga kita punya pendengaran. Apalagi dalam puasa kita ini, kalau hanya menapar lapar dan haus, saya kira anak-anak
5 tahun atau di atas 5 tahun, 7 tahun itu sudah bisa gitu. Ya, kalau sekedar atas menahan yang namanya lapar dan haus. Kita ini harus lebih lagi di atasnya. Apa itu? Untuk menahan panca indera kita ini. Ya. Supaya apa? Supaya ini tetap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yang dititipkan kepada kita ini, suatu saat nanti yang kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah, insyaallah kita selamat. Lagi-lagi kita harus berhati-hati dengan apa yang sampai di telinga kita. Jangan setiap apa yang sampai di telinga kita anggap benar. Ini yang bahaya. Itu tadi. Kalau saya pernah mendengar satu kisah, ini bisa jadikan pelajaran buat kita ini. Ada kerbau Pak, kerbau Bu meninggal gara-gara gosip. Ada kerbau meninggal gara-gara gosip. Karena kenapa? Kurang lebih ceritanya seperti ini, saya singkat saja. Ini kerbau yang mungkin dalam bulan puasa capek ikut dong. Ya. Nah bilang sama temannya, nah bilang, anjing, mungkin besok saya tidak masuk kerja. Capek Kak, mau Kak istirahat dulu. Nah, ini anjing ketemu lagi dengan temannya si kambing. Maka dimbing, sepertinya kerbau ini sudah tidak mau lagi kerja. Terlalu capek kayaknya, terlalu berat pekerjaan diberikan sama bos. Ini kambing bicara lagi sama monyet. Maka i kerbau na selo ini apa jemak jamah. Engkana kapan naruntuk pekerjaan yang bagus. Lo ini tinggalkan bos. Seperti itu. Kemudian alhasil si pemilik kerbau datang. Bicaralah ini sang siapa tadi yang terakhir? Monyet. Bilang, bos, kerbau tidak masuk tuh besok. Ada nih bos barunya. Lebih tinggi gajinya di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak sampai besok hari itu kerbau kasihan diambil, baru dipotong. Toh? Padahal apa dia bilang kerbau? Anjing, saya besok tidak masuk Kak, mau Kak istirahat 1 hari, capek Kak. Si bahayanya pendengaran. Inilah bedanya kalau kita titip uang dengan titip kata-kata. Kalau uang 50.000 kita titip, insya Allah saya yakin saya titip sama Ustaz uang 50.000, insya Allah sampai itu 50.000. Tapi coba kita titip berita, apalagi berita-berita pasar, berita-berita tukang sayur. Saya yakin Bu, tidak akan kurang, yang ada tapi bertambah. Nah, apalagi kuseruntuk mana nih? Dimisanya maka sih, mau kumemet tuh, coba, ditambah cerita, padahal mungkin hanya sedikit saja, tapi akan bertambah yang namanya cerita. Inilah bahaya namanya pendengaran. Jadi marilah sama-sama kita menjaga panca indera kita ini selama di bulan Ramadan. Sebagai latihan buat kita. Sebagai latihan supaya apa? Kita menahan lisan kita menahan pandangan kita. Ini salah satu keterkaitan panca indera pendengaran adalah lisan kita. Makanya tidak salahlah kalau kita sering mengatakan atau sering mendengar bahwa lidah ini tidak bertulang, sembaran bilang, ya. Boleh jadi mungkin berita baik, berita buruk semua. Ya. Akhirnya apa? Ya, ini bisa jadi fatal buat kita. Maka dari hadirin yang mulia, marilah sama-sama kita senantiasa menjaga apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, karena bagaimanapun suatu saat nanti kita akan ditanya apa yang telah diucapkan oleh mulut kita. Inilah sebenarnya salah satu latihan juga ketika kita puasa, kita tahan coba untuk berkata yang tidak bermanfaat. Kita tahan mata kita ini untuk tidak melihat
hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pendengaran kita, mohon maaf. Milo dampeng nggak marah aja, Bu. Mohon maaf. Mungkin di rumah kita masih ada sering terdengar yang namanya menyanyi. Ya, sekali lagi menyanyi. Saya katakan, Bu, Pak, kalau ada anak tak pintar menyanyi, saya sarankan lebih baik kita suruh mengaji. Kenapa saya katakan seperti itu? Biar dia menyanyi satu album, menyanyi konser di depan tidak ada kita dapat. Tapi suruh dia mengaji. Satu ayat, satu huruf, satu ayat huruf. Kalau dia ada wudu berarti dia mendapatkan 10 kebaikan. Ada tombi kita dapat. Tapi kalau menyanyi, biar apa dia menyanyikan. Ya. Inilah pentingnya. Allah Subhanahu wa taala tidak suruh kita menyanyi, tapi nak suruh kita mengaji. Ya. Malahan saya selalu teringat ini tentang ada sebuah lagu. Orang tuanya sudah meninggal. Ayah, dengarkanlah, aku ingin menyanyi. Jangan mikir menyanyi, tidak ada manfaatnya orang meninggal itu menyanyi. Yang ada mengaji. Jadi tabe, mari kita biasakan generasi kita ini perdengarkan ayat-ayat Al-Quran dalam rumah tak. Bapak polisi yang sengaja aku tadi liwa Pak Suking HP mana pongang. Ketika ini mah HP kita, iya mah HP ka, cocok itu fotokopi tak itu. Fotokopi tak. Coba kita selalu mengaji, pegang Al-Quran. Pasti juga terinspirasi juga anak tak mengaji. Di rumah tak ada apa? Lagu-lagu. Anakku pintar sekali menyanyi. Cocok nih. Pak Edi selalu juga menyanyi. Sama. Jadi bagaimana kita ini senantiasa dalam bulan Ramadan yang melatih diri kita ini, melatih panca indera kita sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita keafiatan untuk menjalani yang namanya bulan puasa. Kita tahu di bulan puasa itu singkatan. Ini versi saya. Puasa itu adalah perbaiki urusan akhirat sebelum ajal. Ya, kita ingat ini? Puasa itu perbaiki urusan akhirat sebelum ajal. Kalau kita selalu memperbaiki urusan akhirat kita, dalam keseharian kita, sementara ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi sebentar, bisa jadi besok, dan kapan kita tidak tahu. Karena kenapa? Hanya dalam perkataan manusia, usaha manusia, ada yang namanya maju, mundur, maju, mundur. Ibu di cantik, dia cantik, maju mundur bawah. Jadi, tetapi dalam perkara ajal tidak ada namanya maju mundur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, kata Allah, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hilafnya dari diri saya pribadi yang masih terus belajar, saya terus belajar. Saya mohon maaf kepada jemaah sekalian, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.